Ini nanti kita belajar di elektronika ya. Saya pas saja ini. Pas. Ini kapasitif node pada node A ya. Jadi maksudnya apa sih? Tunda waktu. Karena MOS itu ada ini nih. Pada gate dan substrat itu ada efek kapasitor. Nah, ini masing-masing ini memiliki tunda waktu. Ya, sehingga bisa dianalogikan ada tunda waktunya ya. Akibat dari kapasitor. Nih. Tunda waktunya ya. Lagging. Ini udah. Nah, ini juga perlu kalian ingat. Kalau misalkan sebuah gerbang ya, ini mendrive banyak output, itu sama aja ya, kita menciptakan sebuah kapasitor kepada output gerbang ini. Akibatnya apa? Tentu saja menjadi efek tunda waktu ya. Semakin banyak output yang didrive oleh sebuah gerbang, otomatis tunda waktunya semakin besar. Contohnya, tunda waktunya semakin besar dibandingkan ini ya, cuma satu output, tunda waktunya kecil. Mungkin akibat dari gate dari inputan gerbang tersebut. Oke, ini adalah sebuah tipe buffer. Buffer ya. Buffer itu terdiri dari dua buah node yang diseri. Nih, ini node ya, ini node diseri, jadilah buffer. Fungsinya buffer apa? Buffer itu fungsinya menaikkan daya. Menaikkan daya sebuah sinyal. Ini misalkan gini. Ini misalkan kabelnya jauh banget, berapa kilo gitu, anggaplah kilo. Kemudian dari input tegangannya 5 volt. Tapi karena jaraknya sangat jauh, tegangannya turun menjadi anggaplah misalkan 2,3 gitu. Jangan 2,3 deh. 2,9. Ya. Nah, dengan buffer tegangannya itu naik lagi menjadi 5 volt. Itu dinaikkan oleh buffer. Jadi fungsi buffer ini juga menaikkan daya dari sinyal input akibat dari mungkin long distance ya. Kemudian akibatnya juga bisa untuk mengurangi tunda waktu. Itu. Kenapa bisa mengurangi tunda waktu? Karena menaikkan daya. Kalau dayanya tinggi otomatis arusnya besar. Arusnya dayanya besar otomatis tunda ini slope-nya ini semakin curam. Slope semakin curam berarti tunda waktu semakin kecil. Nah, ini buffer yang ada trigger, bukan trigger apa ya? Ada kuncinya lah bisa dikatakan. Three state buffer. Buffer 3 keadaan. Ya. Kalau misalkan E ini kita lihat ya, E-nya 0, maka F dan X ini terputus atau Z, high impedance. Jadi X dan F terputus. Kalau E-nya 1, maka X dan F nyambung. Nah, seperti inilah. Ya. Buffer. Nah, ini implementasinya ya. Implementasinya menggunakan NMOS dan PMOS. Ada 4 tipe three-state buffer. Ini ya, kalau E-nya 1, maka ini nyambung. Kalau E-nya 0, maka ini terputus. Ya, ingat ya, ini arah inputnya dari X ke sini ya. Gak bisa kebalikan. Tidak bisa. Nah, kalau tipe yang B ini mirip seperti yang A, cuman dia dibalikkan. Kalau E-nya 1, maka nyambung, tapi dibalik. Misalkan ini 0, ini menjadi 1 ya. Kalau di 1 menjadi 0. Tapi kalau ininya 0, maka ini menjadi selalu Z.
high impedance, walaupun inputannya apapun. Nah, kalau yang ini dari simbol bulatnya kelihatan ya, berarti terbalik dari yang ini. Kalau E-nya 1, dia malah terputus, atau Z-nya impedance terputus. Tapi kalau E-nya 0, ini malah nyambung. Nah, kalau yang ini sama seperti C, cuma terbalik. Oke. Ini adalah aplikasi reset buffer ya. Gampang ini. Kalau S-nya 0, otomatis ini terhubung ke sini. Yang gitu ya. Ini terputus. Kalau S-nya 1, salah. Ulangi. Terbalik. Kalau S-nya 0, otomatis ini yang nyambung, ini terputus. Kalau S-nya 1, otomatis ini terputus, ini yang nyambung. Gitu ya. Ini pelajari sendiri ya. Oke ya, itu aja untuk hari ini. Untuk kuliah bab 3 ya. Ini bab 3 ini lebih banyak bersifat teori. Kalian sudah belajar apa keuntungannya menggunakan PLD daripada IC standar, bagaimana IC standar itu, apa kerugiannya. Kemudian ada IC PLD itu ada PAL, ada PLA, ada CPLD, ada FPGA, ada custom chip. Bedanya apa kalian udah pelajari tadi. Kemudian bagaimana level tegangan pada digital ya. Saya harap untuk kuliah ini untuk menambah pengetahuan kalian juga harus bacalah ini ya, bacalah buku inilah ya, kalian baca ya supaya tambah lebih jelas gitu. Oke, itu aja hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4. Oh ya, mungkin sebagai himbauan buat kalian ya, yang ini pasti keluar ujian nih, pasti saya selalu keluarin ini ya, bagaimana kita merealisasikan persamaan logika menjadi implementasi CMOS-nya yang gini-gini ya. Itu saya selalu keluarkan dalam ujian, jadi kalian harus bisa. Kalau nggak bisa, tanya. Oke, nanti juga saya akan kasih tugas ya, kerjakan. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.